Semua kita punya hajat yang berbeda-beda. Di satu malam, semua kita berdoa, ya Allah, saya minta rezeki. Ya Allah, saya minta usia yang berkah. Ya Allah, saya minta keluarga, jodoh, pasangan. Ya Allah, saya minta pekerjaan. Ya Allah, saya minta disembuhkan. Ya Allah, saya minta ini dan itu. Semuanya berdoa kepada Allah serentak. Maka Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya tanpa mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, kecuali hanya seperti satu tetes air dari ujung jarum yang baru dicelupkan ke dalam laut. Cuman segitu doang, kurang dari kebesaran Allah. Padahal yang meminta semua hambanya, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dari iblis sampai jin yang terakhir. Ini menunjukkan Allah emang gak butuh kita, kita yang butuh Allah SWT. Ini salah satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan derajat sahih tentang makna ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua itu fakir di hadapan Allah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT, dari penjelasan ayat dan hadis tadi ada hal yang perlu kita coba belajar. Coba kita belajar mulai sekarang untuk terus merasa bahwa kita itu butuh Allah. Butuhnya itu bukan butuh seadanya. Karena ada orang yang butuh dengan derajat kekurangan. Ada orang yang butuh dengan derajat miskin. Ada orang yang butuh dengan derajat fakir. Di antara sekian banyak derajat kebutuhan, Allah menyebut kita itu butuh Allah bukan hanya ketika ada kekurangan. Bukan hanya sebagai orang miskin yang butuhnya butuh tapi nggak mendesak. Tapi sebagai orang yang fakir, yang sangat mendesak, yang tidak bisa ditunda. Dan seperti itulah kebutuhan kita kepada Allah, nggak bisa ditunda. Sehingga ketika kita merasa bahwa kita itu fakir di hadapan Allah, kita itu butuh banget kepada Allah, kita itu nggak ada apa-apanya kecuali Allah yang menolong dan memfasilitasi hidup kita, saat itulah kita mulai muncul semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk ketaatan, berserah diri kepada Allah dalam bentuk roja, permintaan, berdoa, memohon kepada Allah SWT. Akhir. Sebaliknya ketika kita merasa bahwa hidup kita bisa berjalan tanpa harus berdoa, hidup kita bisa berjalan tanpa harus meminta kepada Allah, maka kita sudah terjebak kepada penyakitnya Abu Jahal, Fir'aun, Namrud, Qarun. Bukan penyakit iblis. Kalau penyakit iblis itu sombong. Kalau penyakit yang disebutkan tadi, Firaun, itu tidak merasa butuh. Arti tidak merasa butuh, dia terlalu pede bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuk praktis dari merasa fakir di hadapan Allah? Bentuk praktisnya kita nggak berani macam-macam. Karena ketika kita macam-macam dengan Allah, kita melanggar syariat Allah, maka kita nanti akan menjadi kesusahan. Soalnya kita butuh Allah terus. Ini pentingnya merasa fakir. Makin dalam merasa fakirnya, makin takut melanggar kepada Allah. Makin takut bikin Allah marah. Makin takut bikin Allah kecewa. Kenapa? Karena Allah kalau udah kecewa, udah marah, kita durhaka kepada Allah, kita sendiri yang akan kesusahan. Kenapa ada orang yang berani berbuat maksiat di hadapan Allah? Kalau ditanya, kamu yakin Allah melihat? Ya, dia tahu Allah melihat. Kenapa masih bermaksiat? Karena dia merasa bahwa dengan bermaksiat, hidupnya tidak akan ada apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Hidupnya tidak akan menjadi susah. Soalnya dia terlalu pede dengan kehidupannya. Ada orang ketika dia berbuat maksiat, kenapa dia berani dan tidak takut kepada Allah? Karena dia merasa bahwa setelah bermaksiat pun tidak ada yang berpengaruh terlalu besar dalam kesusahan hidupnya. Biasa-biasa saja. Dia tetap bisa makan, dia tetap bisa punya penghasilan, dia punya keluarga yang aman-aman aja, hampir tidak berpengaruh ke dalam kehidupannya secara negatif. Ini orang yang istighna nih. Kok Allah biarkan? Allah bukan membiarkan, Allah memberi dia kesempatan untuk sadar, insaf. Bahasa Arabnya insaf. Allah memberi dia kesempatan buat insaf. Allah kasih dia teguran-teguran kecil, sampai teguran besar, seperti Firaun. Teguran pertamanya apa? Teguran pertama Firaun bukan belalang, bukan kodok, bukan sungai Nil menjadi merah, bukan badai, bukan. Teguran pertama buat Firaun itu lembut banget. Didatangkan kepada Firaun 2 nabi sekaligus. Dan Allah mengatakan kepada 2 nabi itu apa? Wa qula lahu qawlan layyinan. Bicaralah dengan dia dengan ucapan yang lemah lembut. Orang udah sedurhaka Firaun,
Ketika Allah menegurnya, Allah nggak langsung mendatangkan musibah ditenggelamkan ke dalam laut. Enggak. Allah bertahap menegur dia justru dengan nasihat yang lemah lembut. Dan kita mengalami itu. Kalau Firaun saja yang durhaka, Allah datangkan orang untuk menasehatinya dengan nasihat yang layyinan, dengan lemah lembut, maka kita pasti juga merasakan hal yang sama. Datang nasihat lewat tausiah, datang nasihat lewat broadcast di grup, datang nasihat lewat japri dari teman kita, DM, datang nasihat lewat tiba-tiba ngeklik apa, nggak sengaja ternyata itu bentuknya quote tentang agama, datang nasihat dari YouTube, lewat video-video para ustadz, para dai, para ulama. Itu semuanya qaulan layyinan, nasihat mau'izatan hasanah, nasihat yang baik dari Allah kepada kita sebelum dikasih nasihat yang lebih keras. Biasanya kayak gitu. Pernah nggak teman-teman ngerasain, terutama yang buat cowok-cowok nih, lagi sholat Jumat, materi khutbahnya itu kayak kita banget. Seolah-olah khatib itu kenal kita. Seolah-olah kita baru selesai curhat sama khatib. Atau seolah-olah ada teman kita curhat kepada khatib tentang kita, sehingga jadi kayak request, kalau bisa nanti temanya tentang ini aja Ustadz. Jadi beliau khutbah, isinya tuh kita banget. Padahal kita nggak kenal sama khatib, nggak ngobrol sama khatib, nggak ada kode-kodean dengan khatib. Kenapa dia bisa menyampaikan materi tentang itu? Dan bisa jadi dari sisi khatibnya sendiri, karena saya juga ngerasa pernah seperti itu, seringkali mau menyampaikan satu materi, tapi yang disampaikan berbeda lagi. Seolah-olah Allah menuntun lisannya kepada sesuatu yang Allah ingin menasihati ini secara khusus kepada hambanya yang ada di antara banyak hamba itu. Beberapa kali saya mempersiapkan materi, nanti malam atau pada kesempatan itu saya akan ceramah tentang ini. Materinya udah siap, dalil-dalilnya udah dikumpulin, udah dibaca beberapa kisah-kisah yang dulu pernah dibaca supaya nggak lupa. Pas on the stage, mulai dari prolog, mukadimah, udah ngalir, ternyata materinya beda lagi. Termasuk malam ini. Tadi udah disampaikan materinya mau apa gitu, tiba-tiba ya udah deh tentang fakir aja. Bisa jadi ini adalah ilham dari Allah untuk menasehatin diri saya sendiri. Atau bisa jadi juga diri saya dan beberapa orang di antara kita. Atau bisa jadi untuk kita semuanya. Yang pasti kita sering ngalamin, dan saya juga sering ngalamin. Karena emang udah sekitar 2 tahun saya nggak menerima jadwal khutbah Jumat. Karena pengen dikhutbahi, sering mengkhutbahi kan. Sering mengkhutbahi nikah. Kan kita sering dengan khutbah nikah, tapi bukan nama kita yang disebut gitu kan ya. Baper. Nah ini saya pengen ngerasain dikhutbahin. Gimana sih rasanya dikhutbahin oleh khatib Jumat? Sering nasihatin orang, jarang dinasihati. Dengar nih, dan nggak milih-milih masjid. Kadang-kadang lagi di jalan mampir, atau misalnya kayak mau nyoba masjid baru, karena masjid yang dekat rumah udah sering, coba masjid yang lain. Khatibnya juga nggak kenal dengan saya nggak kenal dengan beliau. Tiba-tiba menyampaikan materi yang saya ngerasa ini kayak ceramahin saya pribadi nih. Seolah-olah jamaah Jumatnya cuma ada saya sendiri. Itu tuh kita banget. Kenapa teman-teman? Itulah yang disebut dengan mau'izatin hasanah dari Allah melalui khatib, ustadz, dai. Kita tuh yang lagi dinasihati oleh Allah. Kalau cara ini nggak berhasil, setelah sekian lama, Allahu a'lam yang soal waktunya berapa lama, kita nggak bisa spekulasi. Ini baru juga sekali, kayaknya masih ada kesempatan. Jadi biarin aja dulu Allah nasihatin terus, nggak usah langsung diamalin. Kan kita nggak tahu waktunya. Setelah waktunya berlalu, Allah akan gunakan cara yang lain, dikasih teguran yang bentuknya ujian, musibah. Idza kathurat junubul abdi walam yakun lahu amalin liyukaffiraha fabtalahullahu bilhazan liyukaffiraha. Kalau orang punya banyak dosa tapi nggak cukup amal untuk mengkifarat dosanya, Allah akan kasih dia ujian ataupun kesedihan untuk mengkifarat dosanya. Tiba-tiba dikasih ujian buat Firaun dengan berbagai macam masalah, mulai dari anaknya sakit, mulai dari bangunan-bangunan yang dimakan rayap, kemudian datang belalang, kemudian datang kodok, kemudian air sungai Nil menjadi merah, kemudian menjadi badai yang dingin sekali sehingga banyak orang yang akhirnya kena penyakit dan seterusnya nggak sadar juga sampai puncaknya adalah ditenggelamkan ke dalam laut merah. Ini kenapa? Istighna, merasa terlalu pede dengan dirinya sendiri, kekuatan fisiknya, pengawalnya, gengnya, keluarganya, pengikutnya, keturunannya, dan seterusnya, hartanya, jabatannya, kekuasaannya. Dia terlalu merasa nggak takut dengan Allah dan nggak merasa butuh kepada Allah. Nah ini bahaya banget. Ini yang disebut dengan istighna. Kadang kita merasa seperti ini dengan
grade yang mungkin masih ringan, tapi ada rasa itu di hati kita, kayak nggak takut berbuat dosa, atau kayak nggak penting banget untuk menyebut nama Allah di awal kegiatan kita. Sesekali doang kita nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tapi biasanya enggak. Kalau naik kendaraan yang sehari-hari enggak. Giliran naik pesawat, doa safarnya lengkap. Apalagi jenis pesawat tertentu gitu. Itu doa safarnya lebih banyak lagi gitu. Mungkin takut jatuh lah karena banyak track record pesawat ini sering jatuh. Jadi kalau naik pesawat itu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu. Sampai landing masih doa. Saking subhanallah ya, tawakalnya luar biasa. Tapi giliran naik pesawat yang mungkin lebih lebih lux, lebih mahal, lebih track recordnya jarang kecelakaan dan dikasih makanan pula di dalam pesawat, dia lupa dengan doa. Seolah-olah dia naik pesawat itu udah pasti selamat. Berarti dia mulai istighna di sini, nggak merasa butuh lagi kepada Allah ketika terfasilitasi hidupnya. Ketika dia mau jalan siang hari, dia nggak doa. Ketika jalannya di malam hari, tengah malam takut begal segala macam, doanya panjang. Ada juga yang siang hari doanya panjang. Kenapa? Takut tilang, nggak bawa SIM gitu. Sampai auzubillahi min polisi. Itu berlindung pada Allah dari polisi gitu kan. Nah ini nih kenapa? Karena kita tuh baru merasa fakir kalau lagi ada sesuatu yang menurut kita mengancam. Padahal hidup kita itu dalam keadaan lemah, rawan, rentan setiap saat, setiap detik, rentan terus. Cuman kerentanan itu kita tidak sadari karena memang banyak dari hal-hal yang bisa mencelakai kita itu udah Allah singkirkan tanpa harus ngomong ke kita. Ini udah aku singkirin loh ya. Allah nggak gitu. Coba kalau digituin nggak akan sanggup kita dengerin terus aja berdering tuh. Ini 1, 2, 3 sekian ribu dalam sehari Allah menghindarkan kita dari banyak masalah. Kan jadi mengganggu ya. Kenapa Allah nggak ngasih tahu biar kita nggak salah paham? Kalau Allah ngasih tahu per detik itu entah sekian ribu musibah yang udah Allah hindarkan dari kita. Jadi kita nggak bisa hidup dong terus-terusan aja dengerin dapat broadcast dari Allah nih 1, 2 sekian ribu sehari, kan capek ngedengerin. Ya udah Allah bekerja dalam diam. Kerjanya Allah apa? Dalam tanda petik. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Kesibukan Allah ketika ditanya oleh ulama, mengangkat derajat suatu kaum, menjatuhkan kaum yang lain, memelihara hambanya, menjaga hambanya dari banyak masalah, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kesibukan Allah setiap hari. Masa Allah mau setiap hari posting, aku hari ini lagi beresin kerjaan si fulan, banyak banget. Sehingga kalau Allah terus-terusan nge-broadcast hasil kesibukannya kepada kita, kita tuh udah nggak akan sempat ngapa-ngapain. Cuman baca-baca broadcast Allah aja dan harus disyukuri satu persatu. Ya Allah, makasih, 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 makasih aja tuh setiap hari kan. Allah tahu itu mengganggu kita, sehingga Allah nggak menyampaikan kepada kita secara langsung. Allah hanya menyampaikan secara umum. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Gitu doang. Bukan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 1. Nikmat ini 2, 3, 4, 1000, 2000, sejuta, nggak akan kehitung. Sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian mau ngitung-ngitung nikmat Allah, kebaikan Allah, Allah menjaga kalian, menghindarkan kalian dari banyak masalah, la tuhsuha, nggak akan sanggup kalian menghitungnya dan ngabisin waktu. Allah nggak mau ngerepotin kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian, Allah nggak pengen menyusahkan kalian. Cuman masalahnya gara-gara Allah nggak selalu nge-mention bab itu kepada kita, akhirnya kita jadi lupa. Seolah-olah kita nggak pernah ditolong sama Allah. Sesekali Allah ingatkan, sesekali Allah ingatkan. Itu teman-teman kan.